Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Gimnastia dengan NIM 2021 A1C141. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah dengan judul Perkembangan Pergerakan Nasional Masa Kedudukan Jepang. Baik, pergerakan nasional. Pergerakan nasional adalah suatu bentuk perlawanan terhadap kepada kaum penjajah yang dilaksanakan tidak dengan menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Demikian halnya dengan pergerakan nasional yang terjadi di Indonesia. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut satu fase dalam sejarah Indonesia, yaitu masa perjuangan mencapai kemerdekaan pada kurun 1908 sampai 1945. Memasuki tahun 1908 merupakan tahun awal perjuangan yang dilakukan oleh rakyat dengan visi atau tujuan nasional. Selanjutnya, pergerakan nasional Indonesia pada masa kedudukan Jepang. Pergerakan nasional Indonesia pada masa pendudukan Jepang tidak jauh berbeda dengan pergerakan nasional pada saat dijajah oleh Belanda, mengingat Jepang cukup kejam pada saat melakukan penjajahan di Indonesia. Selain melakukan pergerakan nasional dengan cara memanfaatkan organisasi bentukan Jepang, para pahlawan kemerdekaan juga terus melakukan perlawanan bersenjata. Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A. Jepang Pemimpin Asia, Jepang Perlindungan Asia, Jepang Cahaya Asia, untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Selain itu juga, Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih, dan berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang yang dinamai dengan Kimigayo. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Jepang hanyalah janji manis saja. Sebagai penjajah, Jepang justru lebih kejam dan menjajah bangsa Indonesia. Jepang melakukan beberapa kebijakan terhadap negara jajahan Indonesia. Program yang paling mendesak bagi Jepang adalah menggerahkan seluruh sumber daya yang ada di Indonesia untuk tujuan perang. Jadi di sini ada pun beberapa kebijakan Jepang terhadap Indonesia. Yang pertama itu membentuk organisasi sosial, yang dimana organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang diantaranya itu gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi. Selanjutnya, yang kedua, pembentukan organisasi semi militer, yang dimana Jepang menyadari pentingnya mengerahkan rakyat Indonesia untuk membantu perang menghadapi sekutu. Yang ketiga, pergerakan Romusa. Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusa dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Yang keempat, eksploitasi kekayaan alam. Jepang tidak hanya menguras tenaga rakyat Indonesia. Penggerukan kekayaan alam dan harta benda yang dimiliki bangsa Indonesia jauh lebih kejam daripada penggerukan yang dilakukan oleh Belanda. Selanjutnya itu sikap kaum pergerakan. Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggapi kebijakan Jepang tersebut. Propaganda Jepang sama sekali tidak mempengaruhi para tokoh pejuang untuk percaya begitu saja. Bagaimanapun, mereka sadar bahwa Jepang adalah penjajah. Bahkan mereka sengaja memanfaatkan organisasi pendirian Jepang sebagai batu loncatan untuk meraih Indonesia merdeka.
Beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang sebagai berikut, yaitu yang pertama, memanfaatkan organisasi bentukan Jepang, yang dimana kelompok ini sering disebut kolaborator karena mau bekerja sama dengan penjajah. Yang kedua, gerakan bawah tanah, yang dimana larangan berdirinya partai politik pada zaman Jepang mengakibatkan sebagian tokoh perjuangan melakukan gerakan bawah tanah. Terus yang ketiga, di samping perjuangan yang dilakukan dengan memanfaatkan organisasi bentukan Jepang dan gerakan bawah tanah, ada pula perlawanan-perlawanan bersenjata yang dilakukan bangsa Indonesia, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu perlawanan rakyat Aceh pada tanggal 10 November 1942. Yang kedua, perlawanan perlawanan Singpama, Jawa Barat pada tanggal 24 Februari 1944. Yang ketiga, perlawanan Indramayu, Jawa Barat pada bulan Juli 1944. Yang keempat, perlawanan peta di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1945. Selanjutnya, pergerakan nasional Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama, pergerakan nasional menggunakan organisasi-organisasi bentukan Jepang. Jepang pada saat menjajah Indonesia membentuk organisasi-organisasi sosial, mulai dari organisasi 3A, Pusat Tenaga Kerja Rakyat, hingga Jawa Hokai. Yang kedua itu melakukan pergerakan nasional dengan menggunakan organisasi semi militer buatan Jepang. Organisasi semi militer pada masa pendudukan Jepang cukup banyak, mulai dari Fujinkai, Keibodan, hingga organisasi peta atau pembela tanah air. Terus yang ketiga, melakukan pergerakan melalui gerakan radikal atau gerakan bawah tanah, seperti gerakan yang dipimpin oleh Sukami Sultan Syahrir. Yang keempat, perlawanan bersenjata di Indonesia. Pergerakan Indramayu, pergerakan nasional ini dipimpin oleh Haji Madrian. Penyebab perlawanan ini adalah Jepang menarik pungutan dengan harga yang cukup tinggi untuk petani di Indramayu. Yang kelima, perlawanan peta. Perlawanan peta ini dipimpin oleh Supriyadi, seorang komandan peleton peta. Penggunaan organisasi buatan Jepang sebagai wadah pergerakan nasional ini tercatat sebagai perlawanan bersenjata terbesar di masa penjajahan Jepang. Baik, selanjutnya yaitu menganalisis pergerakan nasional. Program yang paling mendesak bagi Jepang adalah menggerahkan seluruh sumber daya yang ada di Indonesia untuk tujuan perang. Beberapa kebijakan tersebut antara lain yaitu yang pertama, membentuk organisasi-organisasi sosial, diantaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Kerja Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi. Terus yang kedua, pembentukan organisasi semi militer, diantaranya Seinendan, Fujinkai, Keibodan, Heiho, dan PETA, yaitu pembela tanah air. Yang ketiga, pengerahan Romusa atau kerja paksa untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan untuk membantu dan melancarkan aktivitas perang Jepang. Terus yang terakhir, eksploitasi kekayaan alam yang mendukung keperluan perang, seperti menanam tanaman jarak untuk minyak pelumas, dan rakyat wajib menyerahkan bahan pangan secara besar-besaran kepada Jepang dan sebagainya. Baik, mungkin itu saja presentasi saya hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.